Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sekar Damayanti, NIM A1A01911 akan menjelaskan tentang metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok yang berdasarkan atas proses atau departemen untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 bulan. Pada setiap akhir periode, total harga pokok, biaya produksi yang terjadi pada suatu departemen dibagi dengan jumlah unit yang selesai diproduksi akan menghasilkan harga pokok per unit departemen yang bersangkutan. Nah, untuk karakteristik dari metode harga pokok proses, itu ada yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar. Kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu sama. Selanjutnya adalah kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi dengan rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Kemudian adanya pengumpulan biaya produksi per departemen, per produksi, per akuntansi. Selanjutnya, menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi, biasanya akhir bulan. Kemudian yang terakhir ada perbedaan biaya produksi langsung dan biaya tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk seperti perusahaan semen. Selanjutnya, kita akan menghitung metode harga pokok proses dari salah satu UMKM pembibitan gurame. Berikut tayangannya, selamat menikmati. Tayangan dari kolam pembenihan gurame. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode harga pokok prosesnya. Di sini sudah tertera biaya input proses dalam setiap kali operasional, yaitu selama 1 bulan. Di sini kita membutuhkan benih gurame, cacing sutra, pelet, tenaga kerja, biaya listrik, biaya tenaga panen, dan biaya packing. Yang juga sudah diberikan keterangan yang mana yang termasuk ke bahan baku, yang mana termasuk ke biaya bahan penolong, yang mana masuk BTK, dan yang mana masuk BOP. Untuk sekali produksi, untuk sekali pembenihan, itu sekitar penyebaran benihnya 10.000 ekor. Namun nantinya yang bertahan hanya 7.000 ekor karena adanya rasio survival, yaitu yang bisa bertahan hanya sebesar 70% dari total benih awal, seperti itu. Jadi yang sudah siap panen itu sebesar 3 jari, dan yang belum masuk ukuran 3 jari itu yang akan masuk ke proses produksi. Yang sudah siap panen sejumlah 6.000 ekor, dan yang belum, yaitu yang akan masuk proses produksi adalah 1.000 ekor. Jadi totalnya memang 7.000 ekor, seperti itu. Pertama kita akan menghitung ekuivalennya. Untuk ekuivalen, persentasenya untuk BBB itu 100%, BBP 100%, BTK 50%, dan BOP 30%. Jadi di sini juga sudah terlihat ya berapa BBP, berapa BBB, dan lain sebagainya. BBB didapat dari besaran ini didapat dari produk jadi, yaitu 6.000 ekor yang sudah siap panen ya maksudnya, ditambah dengan persentase selesai produk dalam proses. Jadi 6.000 ini ditambah dengan 100% dikali 1.000. Ketemu 7.000. Untuk BBP sama juga 100%, jadi 6.000 ekor ditambah 100% dikali 1.000, hasilnya juga sama 7.000. Untuk BTK itu ada 6.000
ditambah dengan persentasenya tadi 50% dikali dengan 1000, hasilnya adalah 6.500. Dan untuk BOP yang 30% berarti 6.000 ditambah 30% dikali 1000, hasilnya 6.300. Sudah lengkap untuk ekuivalennya. Lanjut kita akan menghitung HPP per unit. Untuk HPP per unit, angka-angka ini didapat dari total biaya seperti ini. Ini total biaya bahan bakunya tadi kita harus hitung dulu. Di total biaya bahan bakunya berapa? Lalu dibagi dengan unit ekuivalensinya. Jadi total biaya bahan baku dibagi dengan unit ekuivalensi yang di sini hasilnya adalah Rp936. Selanjutnya untuk BBP sama, yaitu total biaya bahan penolong dibagi dengan unit ekuivalensinya yaitu 7.000 menghasilkan Rp86. Selanjutnya untuk BTK juga sama, biaya tenaga kerja, total biaya tenaga kerja dibagi dengan unit ekuivalensinya. Begitu juga dengan BOP, biaya overheadnya dibagi dengan unit ekuivalen. Sehingga sudah tertera untuk HPP per unitnya. Kita sudah dapat ekuivalen, kita sudah dapat HPP per unit. Ya, selanjutnya untuk data produksinya ya. Tebar benih dedernya di awal produksi ada 10.000, yang layak panen ada 6.000, dan yang masuk proses itu ada 1.000. Jadi totalnya 6.000 ditambah 1.000 itu 7.000. Tadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kenapa 7.000 padahal yang ditebar benihnya itu ada 10.000. Ini karena ada rasio survivalnya yang hanya 70%, jadi sisanya 30%-nya itu mengalami kematian. Hasilnya ada, jadi yang di akhir itu adalah kira-kira 7.000. Selanjutnya untuk kita lihat lagi ya data biayanya. Kita tadi sama-sama sudah menghitung unit ekuivalensi, kita juga sama-sama sudah menghitung HPP per unit. Kita juga harus menghitung jumlahnya. Jumlah ini ditemukan dari unit ekuivalensi dikali dengan HPP per unit, seperti itu. Jadi ketemu biaya bahan bakunya ada 6.550.000, untuk biaya bahan penolongnya 7.000 dikali Rp86 itu ketemu 600.000. Untuk biaya tenaga kerja unit ekuivalensinya 6.500 dikali Rp462 hasilnya 3 juta. Dan untuk biaya overheadnya unit ekuivalensinya 6.300 dikali dengan HPP per unit Rp295, hasilnya ada 1.860.000. Ini jadi adalah total HPP per unit sampai produk jadi itu ada Rp1.778, dan untuk jumlah biayanya itu ada, jumlah biaya produksinya ada 12.010.000. Kemudian kita lihat lagi untuk perhitungan biayanya. Harga pokok produk jadi itu kita temukan Rp10.669.231. Ini ya, ini didapatkan dari total produk yang layak panen atau produk jadi, yaitu 6.000 dikalikan dengan ini HPP per unitnya, ketemulah ini tadi. Selanjutnya kan tadi itu ada harga pokok produk jadi, kita juga akan menghitung harga pokok produk dalam proses, seperti itu. Setelah dihitung yaitu 1.000
yaitu, nah iya betul, jadi ini adalah angka-angka untuk total produk proses, yaitu 1000 dikalikan dengan persentase yang tadi di awal. Jadi ini ada 100%, ini 100%, ini 50%, dan ini ada 30%, seperti itu. Jadi 1000 dikalikan 1000 ekor ya, 1000 ekor dikalikan 100%, ini juga 1000 ekor dikali 100%, ini 1000 ekor dikali 50%, ini 1000 dikalikan 30%. Kemudian dikalikan dengan HPP per unitnya, seperti yang ada di sini. Kita pindahkan ke sini, menghasilkan untuk biaya bahan baku ada 935.714, untuk biaya bahan penolongnya ada 85.714 rupiah, untuk biaya tenaga kerjanya ada 230.769 rupiah, dan untuk biaya overheadnya 300 dikali 295 rupiah itu 88.571 rupiah. Totalnya adalah 1.340.769. Jadi ketika perhitungan biayanya ini ditotalkan, hasilnya adalah 12.010.000 rupiah. Dan ketika dihitung dengan jumlah produksi di akhir dengan biayanya sama ya, 12.010.000 rupiah, 12.010.000 rupiah. Jadi selisihnya 0, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat penjurnalan. Yang pertama, kita akan mencatat pemakaian bahan baku dengan mendebitkan barang dalam proses, biaya bahan baku, dan mengkreditkan persediaan bahan baku senilai 7.150.000. Kemudian kita mencatat pemakaian bahan penolong, yaitu dengan mendebitkan barang dalam proses, biaya bahan penolong, dan mengkreditkan persediaan bahan baku senilai 600.000 rupiah. Kemudian mencatat pemakaian distribusi biaya tenaga kerja dengan mendebitkan barang dalam proses, biaya tenaga kerja, dan mengkreditkan gaji dan upah senilai 3 juta. Selanjutnya kita juga mencatat beban BOP produksi dengan mendebitkan barang dalam proses, biaya tenaga kerja, dan mengkreditkan berbagai rekening yang dikredit senilai 1.860.000 rupiah. Kemudian kita juga mencatat harga-harga dalam proses, tentunya dengan mendebitkan persediaan barang dalam proses, yaitu senilai 1.340.769 rupiah, dan mengkreditkan barang dalam proses sesuai dengan biaya-biaya tadi, yaitu ada BBB, ada BBP, ada BTK, dan BOP. Tadi kita juga sudah menghitung ini semua, dan inilah tertera juga 1.021.429, ada 85.714 rupiah, ada 230.769 rupiah, dan 88.571 rupiah. Ini tadi untuk persediaan barang dalam proses. Kemudian untuk produk jadinya juga ya, kita mendebitkan persediaan barang jadi dan mengkreditkan barang dalam proses untuk setiap jenis biaya, ada BBB, BBP, BTK, dan BOP. Seperti itu. Untuk persediaan barang jadinya ada 10.669.231 rupiah. Untuk dalam proses untuk BBB-nya ada 6.128.571 rupiah. Tadi kita juga sudah hitung ya. Ini sudah kita hitung, kita hanya pindahkan. Untuk biaya bahan penolongnya 514.286 rupiah. Biaya tenaga kerjanya 2.769.231 rupiah. Biaya overheadnya 1.771.429 rupiah.
Ya, jadi kita sudah menghitung dan juga sudah membuat penjurnalannya. Ya, itu tadi adalah penerapan untuk metode harga pokok proses pada salah satu UMKM. Dengan begitu, lengkap sudah pembahasan untuk metode harga pokok proses. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.